2021 kita ibadah online. Nah, kakak mau tanya dulu nih, apa kabar ada di sekolah minggu? Aduh, puji Tuhan ya. Sekalipun COVID belum berlalu, tetapi ibadah kita tetap berjalan sekalipun dengan online. Nah, oleh karena itu ada di sekolah minggu tetap semangat. Kita akan mulai ibadah online kita dengan sukacita. Pada hari ini Minggu 7 Februari 2021. Tetap semangat ya adik-adik. Oke. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, nah kita bernyanyi bertemu dalam kasih-Nya. Kita bernyanyi dengan sukacita.
Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, bagaimana cara berdoa yang baik dan yang benar? Lipatlah tanganmu, tutup matamu, dan tundukkan kepalamu. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, terlebih Bapa napas hidup yang masih Kau berikan bagi kami, sehingga di tahun 2021 ini kembali kami Tuhan, guru-guru sekolah minggu dan adik-adik kami boleh melaksanakan ibadah secara online. Tuhan Yesus yang baik, di masa pandemi ini adik-adik kami sekolah minggu belum bisa beribadah di gereja kami ini, tetapi Tuhan kami boleh melaksanakannya di rumah kami masing-masing. Sekalipun Tuhan ibadah kami hanya di rumah saja, tetapi kami yakin dan percaya Allah pasti hadir. Kami undang ke Bapa di dalam ibadah kami, berkati Bapa ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terlebih Tuhan Yesus kami bawakan adik-adik kami sekolah minggu, senantiasa Bapa Engkau menjagai dan melindungi mereka. Jadikan mereka anak sukacita dan anak kebanggaan. Jangan Kau biarkan mereka Tuhan menjadi anak-anak yang nakal. Tuhan Yesus, sebentar juga kami mau sambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Terlebih adik-adik kami sekolah minggu, senantiasa Engkau memberikan roh pengertian supaya mereka Tuhan lebih mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan buat adik-adik kami sekolah minggu, mari Bapak Engkau pakai lebih luar biasa lagi, sehingga adik-adik kami sekolah minggu lebih yakin, lebih percaya bahwa hanya Engkau saja Tuhan yang patut kami puji dan kami sembah dalam kehidupan kami. Kami bawakan Tuhan bangsa dan negara kami, Engkau senantiasa Bapa memberkati seluruh para pimpinan dari tingkat tinggi sampai tingkat rendah. Terlebih Tuhan pimpinan gereja kami juga Engkau memberkati. Kami juga para guru sekolah minggu Bapa, mari Tuhan Engkau pakai kami lebih luar biasa, sehingga kami melayani betul-betul dengan hati yang ikhlas, betul-betul untuk melayani Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan dan kehebatannya, tetapi Engkau saja Tuhan kami andalkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berfirman Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Ampuni dosa kami Bapa. Dalam nama Yesus kami boleh berdoa. Amin. Baik, sebelum kita bernyanyi, ingat ketika nanti memberikan persembahan untuk Tuhan, tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh berbohong. Lebih baik memberi daripada menerima. Berilah nanti persembahanmu dengan sukacita, kita bernyanyi, ku masuk ruang Maha Kudus. Duduk yang manis, kita akan mengikuti ibadah kita dan tidak boleh ribut. Raja mati
ini. Amin. Hukum Tuhan pada minggu ini yaitu yang tertulis pada hukum Taurat yang ketiga. Kita sama-sama mengucapkannya. Kita bertiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Epistel kita pada minggu ini yaitu yang tertulis pada Amsal ayat 1, Amsal 1 ayat 7. Kita sama-sama mengucapkannya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama. Kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita sudah melaksanakan ibadah online kembali mulai minggu ini. Nah, buat adik-adik, kita tetap menerapkan protokol pemerintah yang diterapkan, yang dianjurkan untuk pemerintah selalu memakai masker, lalu membawa hand sanitizer, bahkan kalau ke rumah jangan untuk melihat kerumunan, tetapi jauhilah. Di rumah kita beribadah walaupun seperti ini, kita harus tetap semangat. Dengan semangat kita akan dapat melampaui hari ini dengan baik. Jadi buat adik-adik kami, tetaplah membawa Alkitabnya apabila beribadah dan berkumpul dengan
Dimanapun kamu beribadah, Tuhan akan selalu memberkati kita sampai kita nanti bisa beribadah kembali di gereja. Jadi buat adik-adik ibu, selamat hari Minggu kembali, Tuhan memberkati. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita kembali online untuk 2021. Pada kebaktian online ini, kita memasuki minggu-minggu mengenang 60 hari sebelum kebangkitan Yesus yang disebut di tahun gerejawi adalah Seksagesima. Kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan persekutuan kita. Mudah-mudahan nanti di bulan Maret dan April kita bisa merayakan hari-hari yang penting dalam keselamatan yang Yesus perbuat. Untuk itu, adik-adik yang dikasihi Yesus, kita dihantar lewat firman Tuhan yang tertulis di dalam Kitab Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-37. Adik-adik yang dikasihi Yesus, di dalam ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-37 disebutkan bahwa ada tanya jawab antara ahli Taurat, orang yang terkemuka di tengah-tengah orang Yahudi, dengan Yesus yang datang sebagai Tuhan dalam segala apa yang ada. Lewat sebuah perumpamaan, Yesus mengajar bahwa di ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37, bukanlah karena kita melakukan, bukanlah karena ada prinsipnya, tetapi sebagaimana yang Tuhan inginkan. Jadi bukan kita yang sebagai subjek, tetapi Tuhanlah yang mengarahkan hidup kita. Di dalam ayat yang ke-25, ahli Taurat datang kepada Yesus untuk mencobai. Sekali lagi, ahli Taurat datang kepada Yesus bukan untuk berdoa, bukan untuk menerima mujizat, tetapi untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Rupanya bagi orang Yahudi,
hidup hari ini bukanlah jaminan untuk hidup hari depan. Sehingga ayat 25, seorang ahli Taurat berkata kepada Yesus, walaupun itu dalam bentuk pencobaan, tetapi dia menunjukkan kegalauannya dalam hidupnya, bahwa ada hidup lagi selain dari hidup sekarang. Dan dia bertanya kepada Yesus yang ceritanya datang dari Tuhan. Itu menurut orang ahli Taurat. Dia mencobai sejauh mana dia sebagai Tuhan yang benar memahami hidup yang kekal. Tetapi Yesus berkata pada ayat yang ke-26. Di ayat yang ke-26, Yesus berkata, apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di hukum Taurat? Apa yang kamu tahu tentang hukum Taurat? Sementara mereka adalah ahli Taurat. Tetapi Yesus menjawabnya lagi dan membolak-balikkan pertanyaan itu. Sebagai ahli Taurat, Anda yang datang saat ini kepada saya. Yesus menjawab ayat 26. Apa yang kamu mengerti tentang hukum Taurat? Gitu ya. Ayat 27 lagi. Jawab orang ahli Taurat itu. Jawab ahli yang memahami hukum Taurat itu. Dikatakan ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, itu kata ahli Taurat. Ya, kata ahli Taurat ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Ada 4. Yang pertama dengan segenap hatimu. Yang kedua dengan segenap jiwamu. Yang ketiga dengan segenap kekuatanmu. Yang keempat dengan segenap akal budimu. Dan yang terakhir dikatakan ahli Taurat. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka Yesus membenarkan, jawabanmu 100, ya kan? Yesus menilainya. Dengan tidak sadar, Yesus menjadi gurunya yang memberi penilaian kepada ahli Taurat itu yang punya jenggot panjang dan berwarna putih itu kan. Yesus berkata, 100, ya kan? Kamu pandai menghafal itu kan? Ayat 27. Ayat 28 kata Yesus kepada, jawabanmu itu benar. Tetapi dikatakan, tidak berguna jawabanmu 100, nilainya 100 kalau tidak diperbuat. Ini anehnya ya. Rupanya banyak orang pandai untuk menghafal. Banyak orang pandai untuk mendengar, tetapi tidak dapat berbuat. Tidak dapat berbuat. Ayat 29 lagi. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus. Jadi orang ahli Taurat itu juga membenarkan dirinya. Bukan hanya menghafal ahli Taurat itu. Tetapi dia berkata kepada Yesus, siapakah sesamaku? Sudah ahli Taurat, tidak mengenal siapa sesamanya. Ayat 10 lagi bertanya. Yesus menunjukkan, sesamamu itu adalah yang satu rumpun dengan engkau. Ya, ayat yang ke-30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ini orangnya. Nah ini ya, nih adik lihat ya. Ada orang kaya ya, datang dari Yerusalem ke Yeriko. Dia bawa bontotnya, dia bawa makanannya, dia bawa bajunya, dia bawa dan tutup kepalanya. Berarti dia bukan orang sembarangan, ya kan? Mantap. Yesus berkata pada ayat yang ke-30,
adalah seorang ahli Taurat yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ayat 31. Kebetulan di situ ada banyak penjahat. Iya ya, mari kita lihat ya. Penjahat ini nih. Nih. Banyak penjahat. Dan penjahat ini nggak pakai baju, yang penjahat ini nggak haru-haruan lah ya. Dia datang untuk merampok seorang yang memiliki hartanya. Dia datang dan dia merampok. Bukan hanya merampok ayat 31, tetapi juga ingin menghabisi nyawanya. Iya, mau dihabisi nyawanya. Ayat 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari sebelah jalan. Mari kita lihat ya. Nih ya, adik-adik, lihat. Ada 3 orang. Nih. Ada imam, nih lewat. Ada orang Levi, ya lewat juga, lewat. Dan ada orang Samaria. Orang imam najis bertemu bila ingin ke sinagoge, ingin ke gereja, ingin berdoa dengan namanya darah. Jadi walaupun itu sesamanya, kalau sudah dalam pemahaman pikirannya ingin berdoa, dia tidak mau menolong. Ini lewat dia. Dia cari jalan yang lain untuk meninggalkan. Dan ada orang Lewi lagi, ayat 31 tadi. Dan dia melewatinya lagi, dilewatinya. Dan dia tidak mau bertemu dengan orang yang berdarah-darah, orang yang luka-luka ya. Ayat 31. Sekarang ayat 32 dan 33. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria. Ini Samaria. Orang ini adalah orang yang kuat dalam pemahaman adat, kuat dalam pemahaman logika. Sedangkan orang Samaria adalah orang yang terabaikan, orang pinggiran. Memang sama-sama orang Yahudi, tetapi mereka adalah orang pinggiran, orang yang tidak satu iman dengan orang Yahudi, ya kan? Tetapi orang ini rajin berdoa, rajin dalam beribadah, tetapi kalau melihat sesamanya dia menghindarkan. Padahal orang Samaria lain Tuhannya, tetapi ingin menolong. Ayat 33. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi rupanya sifat menolong ini bukan karena keinginan, tetapi karena hatinya tergerak, gitu kan? Itu ditulis di dalam ayat yang ke-33. Tergeraklah hatinya. Jadi orang Samaria itu walau terpinggirkan karena hatinya tergerak untuk menolong, maka dalam cerita Alkitab ini yang Yesus perbuat, dia yang terbesar. Orang yang lain itu menjadi orang yang kecil. Dan dalam gambar ini selalu membelakangi cerita Alkitab. Sedangkan orang Samaria itu adalah tokoh yang menonjol di hadapan Yesus, ya bukan? Ayat 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan. Jadi orang Samaria itu bukan hanya melihat, tetapi dia membalut luka-lukanya, ya kan? Dibalut lukanya. Bukan hanya lukanya dibalut. Mari kita lihat lagi gambar berikutnya. Dia menaikkannya ke keledainya, dinaikkan. Dia turun dari keledainya dan orang yang sakit itu dinaikkan ke keledai.
Mari kita lihat ayat 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Bukan hanya dia menaikkan, tetapi dia juga memberi biaya pengobatan. Nah, aneh kan? Luar biasa. Dia memberi, kalau kurang uangnya nanti saya tambahi. Saya kasih dulu uangnya. Ayat 35. Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Dia memberi jaminan. Yang penting dia sembuh. Yang penting dia sehat. Yang penting dia selamat. Ayat 35. Sekarang ayat 36. Yesus berkata, siapakah di antara ketiga orang itu menurut pandanganmu adalah yang menghargai sesamanya? Ya, membalikkan pertanyaan tadi, bukan? Siapakah yang dari antara orang bertiga tadi? Mari kita lihat ya. Orang pertama lewat sampai jauh, bajunya putih, wah panjang bajunya sampai ke tanah kan. Orang kedua juga lengkap, pakai jubah sampai ke tanah diseret-seret. Dan orang yang ketiga adalah orang Samaria. Biasa-biasanya lihat. Orang ini pakai tutup kepala yang pandai, yang bagus, yang rapi. Ini cuma pakai topi. Tetapi Yesus berkata, siapakah dari orang yang ketiga ini yang berbelas kasihan? Anak sekolah minggu siapa? Apakah yang pakai baju jubah putih? Apakah baju jubah yang panjang lengkap dengan topinya, serbannya? Apakah yang tidak pakai jubah dan tidak juga pakai tutup kepala yang bagus? Ayat 36 berkata, siapakah? Maka jawab orang itu di dalam ayat yang ke-37 ini intinya khotbah kita. Jawab orang ahli Taurat itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Ayat 37. Rupanya bukan apa yang dia peroleh, rupanya bukan apa hartanya, tetapi apa yang diperbuat. Jadi ya kan? Jadi cerita Alkitab hari ini bukan karena kita tahu, tetapi yang terutama apa yang kita perbuat. Itulah firman Tuhan. Orang Samaria itu murah hati. Orang Samaria itu tidak melihat musuhnya. Kalau dia membutuhkan pertolongan, dia membantu. Padahal orang Samaria itu adalah musuh orang Yahudi. Padahal yang luka parah ini adalah orang Yahudi. Tetapi orang Samaria tidak pandang siapa dia. Yang penting dia ingin membantu. Ingin membantu. Akhirnya cerita kita, perumpamaan ini berkata, Tuhan adalah menolong semua anak-anak. Tetapi pemahaman kita tentang hukum Taurat, jangan hanya menghafal, tetapi lakukan dan perbuat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah beribadah kembali di rumah kami lewat online ini. Kami telah melihat orang Samaria yang baik hati. Dia membantu yang menghadapi masalah tanpa memandang siapa dia. Kuatkan kami sebagai sekolah minggu di dalam mengenang 60 hari sebelum kebangkitan Yesus. Kuatkan kami untuk memahami agar kami mampu juga untuk berbelas kasihan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Kita berdoa.
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Allah memberkatimu dan memeliharamu. Kiranya Tuhan menerangimu dengan wajahnya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniakanmu damai sejahtera.